Wilayah yang kini dikenal sebagai Purwakarta, pada masa lalu, memiliki nama Sindangkasih. Nama ini berasal dari bahasa Sunda, yang memiliki arti mendalam. Kata Sindang berarti mampir, sementara kasih berarti cinta atau kasih sayang. Nama ini tidak hanya sekadar penamaan geografis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya yang dipegang erat oleh masyarakat lokal. Penduduk Sindangkasih dikenal ramah dan terbuka terhadap para pendatang, sebuah karakteristik yang menjadikan wilayah ini tempat persinggahan favorit bagi para pedagang dan pelancong. Keramahan ini tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membangun hubungan sosial yang harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat yang melewati wilayah tersebut. Pada abad ke-16, wilayah yang kini dikenal sebagai Purwakarta mulai dipengaruhi oleh penyebaran agama Islam. Agama ini dibawa oleh para pedagang dan ulama dari pesisir utara Jawa, yang menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu tempat persinggahan dalam perjalanan dagang mereka. Islam diperkenalkan melalui pendekatan yang damai dan penuh toleransi, yang memudahkan penerimaan masyarakat lokal. Para pedagang sering mengajarkan nilai-nilai Islam melalui interaksi sehari-hari, seperti transaksi yang jujur, doa, serta cerita-cerita inspiratif yang menarik hati penduduk. Ulama yang datang juga memainkan peran penting dengan mendirikan tempat-tempat ibadah sederhana seperti surau atau masjid kecil yang kemudian menjadi pusat aktivitas keagamaan dan pendidikan. Seiring waktu, Islam semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat. Tradisi-tradisi lokal mulai beradaptasi dengan nilai-nilai Islam tanpa kehilangan identitas budaya aslinya, menciptakan harmoni antara adat dan agama. Pengaruh para ulama tidak hanya terbatas pada aspek spiritual, tetapi juga dalam bidang sosial dan politik. Mereka menjadi penasihat bagi para pemimpin lokal, mendorong reformasi dalam tata kelola masyarakat berdasarkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang diajarkan dalam Islam. Penyebaran Islam juga memperkaya dinamika budaya di wilayah ini, membentuk masyarakat yang lebih beragam dan inklusif. Pada masa ini, wilayah tersebut mulai menunjukkan identitas baru sebagai komunitas yang tidak hanya dikenal karena keramahan, tetapi juga nilai-nilai keislaman yang kuat. Pada awal abad ke-19, Hindia Belanda memulai ekspansi besar-besaran ke wilayah Jawa Barat, termasuk Sindangkasih. Wilayah ini dianggap strategis karena lokasinya yang berada di jalur perdagangan dan memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam hasil pertanian. Pemerintah kolonial Belanda melihat Sindangkasih sebagai salah satu titik penting untuk mengamankan jalur distribusi barang dan mengontrol wilayah pedalaman Jawa Barat. Kehadiran Belanda ditandai dengan pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan untuk memperlancar pengangkutan hasil bumi ke pelabuhan-pelabuhan utama di pesisir utara. Namun, di balik upaya modernisasi ini, terdapat ambisi Belanda untuk memperkuat cengkeraman kolonial di wilayah tersebut. Strategi penguasaan Belanda tidak hanya berbentuk fisik, tetapi juga melalui pendekatan politik dan sosial. Mereka berusaha membangun hubungan dengan para pemimpin lokal, memanfaatkan sistem feodal yang ada untuk mengontrol masyarakat secara tidak langsung. Dalam proses ini, banyak kebijakan kolonial yang membebani masyarakat setempat, seperti pajak yang tinggi dan kewajiban kerja paksa. Meskipun demikian, kehadiran Belanda juga membawa pengaruh baru, seperti pengenalan sistem administrasi modern yang kelak menjadi dasar pengelolaan wilayah di masa depan. Namun, tekanan dari penjajahan ini juga menimbulkan resistensi di kalangan masyarakat, yang kelak memicu perlawanan lokal sebagai bagian dari perjuangan panjang melawan kolonialisme. Pada masa kepemimpinan Bupati Karawang, R.A. Suryawinata, Sindangkasih mulai dianggap sebagai lokasi yang lebih strategis untuk pusat pemerintahan dibandingkan Wanayasa, yang sebelumnya menjadi pusat administrasi. Sindangkasih berada di lokasi yang lebih terhubung dengan jalur perdagangan utama, dan memiliki akses lebih mudah ke berbagai wilayah penting di Jawa Barat. Selain itu, kondisi geografis Sindangkasih yang lebih datar dibandingkan Wanayasa memudahkan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas pemerintahan. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk mendukung aktivitas administratif dan ekonomi yang lebih besar. Suryawinata, dengan visinya yang progresif, memahami bahwa perpindahan pusat pemerintahan ke Sindangkasih dapat meningkatkan efisiensi dalam mengelola wilayahnya. Keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan juga didorong oleh potensi ekonomi Sindangkasih yang lebih besar. Wilayah ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan lahan pertanian yang subur, yang dapat mendukung stabilitas pangan dan meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, letaknya yang berada di jalur penghubung antara daerah pedalaman dan pesisir menjadikannya titik strategis untuk memperluas pengaruh dan kontrol pemerintahan.
Suryawinata melihat perpindahan ini sebagai langkah awal untuk menjadikan Sindangkasih sebagai pusat kemajuan, tidak hanya dalam hal administrasi tetapi juga dalam bidang sosial dan ekonomi. Keputusan tersebut akhirnya membuka jalan bagi perkembangan wilayah ini menjadi Purwakarta yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1830, perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Karawang ke Sindangkasih menjadi momen penting dalam sejarah perkembangan wilayah tersebut. Keputusan ini bukan hanya soal pemindahan lokasi fisik, tetapi juga sebuah strategi untuk meningkatkan efektivitas administrasi dan pengelolaan wilayah. Sindangkasih dipilih karena dianggap lebih strategis dan memiliki akses yang lebih baik ke jalur perdagangan utama. Untuk mendukung fungsi barunya sebagai pusat pemerintahan, sebuah pendopo megah dibangun di tengah wilayah tersebut. Pendopo ini bukan hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga menjadi simbol otoritas dan kebanggaan masyarakat setempat. Di sini, segala keputusan penting, baik yang terkait dengan kebijakan lokal maupun hubungan dengan pemerintah kolonial, diambil. Pendopo yang dibangun di Sindangkasih juga menjadi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh masyarakat dan pemimpin lokal. Fungsi pendopo meluas dari sekadar pusat administrasi menjadi ruang interaksi sosial dan budaya. Selain itu, bangunan ini memperkuat posisi Sindangkasih sebagai pusat aktivitas ekonomi dan politik di wilayah tersebut. Kehadiran pendopo mencerminkan perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan, di mana wilayah ini mulai menunjukkan identitasnya sebagai pusat baru yang mandiri. Perpindahan pusat pemerintahan ini membuka jalan bagi Sindangkasih untuk berkembang lebih pesat, baik dalam infrastruktur, perdagangan, maupun pengaruhnya di Jawa Barat. Langkah ini menjadi awal dari transformasi Sindangkasih menuju statusnya sebagai kota Purwakarta di masa depan. Dalam sebuah rapat penting yang digelar di Pendopo Sindangkasih, salah satu kepala wilayah bernama Purbasari mengusulkan nama Purwakarta untuk menggantikan nama lama. Ia meyakini bahwa nama tersebut mencerminkan visi besar yang diharapkan masyarakat pada masa itu. Purwakarta berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Purwa berarti awal atau permulaan, dan Karta berarti kota atau tempat. Usulan ini didasarkan pada harapan agar wilayah tersebut menjadi titik awal dari kemajuan dan pembaruan, baik dalam aspek pemerintahan, ekonomi, maupun sosial. Dengan nama baru ini, Purbasari berharap wilayah tersebut dapat meninggalkan kesan lama sebagai tempat persinggahan semata dan bertransformasi menjadi pusat aktivitas yang lebih besar dan bermakna. Pengusulan nama ini bukan hanya soal perubahan identitas, tetapi juga mencerminkan semangat zaman saat itu. Dalam era transisi yang penuh tantangan, nama Purwakarta memberikan pesan optimisme bagi masyarakat lokal. Purbasari, sebagai seorang pemimpin visioner, memahami pentingnya sebuah nama dalam membentuk karakter dan arah perkembangan sebuah wilayah. Ia melihat nama Purwakarta sebagai simbol kebangkitan yang dapat memotivasi masyarakat untuk bekerja lebih keras dalam membangun wilayah mereka. Usulan ini akhirnya diterima dengan antusias oleh peserta rapat dan menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan Sindangkasih menuju identitas barunya sebagai Purwakarta, kota yang hingga kini tetap membawa semangat awal perubahan tersebut. Nama Purwakarta memiliki makna mendalam yang berasal dari bahasa Sanskerta. Kata Purwa, yang berarti awal atau permulaan, menggambarkan sebuah harapan akan lahirnya sesuatu yang baru dan lebih baik. Sementara itu, Karta, yang berarti kota atau tempat, menekankan peran wilayah ini sebagai pusat kegiatan yang memiliki nilai strategis dan simbolis. Nama ini dipilih dengan tujuan untuk mencerminkan semangat optimisme dan perubahan, menandai era baru bagi wilayah tersebut. Dalam konteks sejarah, nama ini menjadi simbol transisi dari Sindangkasih yang sebelumnya dikenal sebagai persinggahan sederhana, menuju Purwakarta yang lebih dinamis dan berpotensi menjadi pusat kemajuan. Makna filosofis dari nama Purwakarta juga memberikan pesan tentang visi masa depan yang diimpikan oleh para pemimpin dan masyarakat pada masa itu. Harapan akan kemajuan ini tidak hanya mencakup aspek pemerintahan, tetapi juga ekonomi, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat. Dengan nama ini, wilayah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas lokal mampu berkembang menjadi pusat peradaban yang maju tanpa kehilangan akar budayanya. Nama Purwakarta menjadi pendorong semangat, tidak hanya bagi generasi pada masa itu, tetapi juga bagi generasi selanjutnya, untuk terus berusaha menjadikan kota ini sebagai tempat yang mencerminkan harapan, inovasi, dan perkembangan. Pada tanggal 20 Juli 1831, nama Purwakarta secara resmi disahkan oleh G. de Sriere, seorang asisten residen Karawang yang bertugas di wilayah Sindangkasih.
Keputusan ini menjadi titik penting dalam sejarah wilayah tersebut, mengukuhkan identitas baru yang telah lama diperjuangkan oleh masyarakat dan para pemimpin lokal. Pengesahan ini dilakukan dalam sebuah upacara resmi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting setempat, menunjukkan betapa besar arti perubahan nama ini bagi perkembangan wilayah. Nama Purwakarta dipilih bukan sekadar sebagai pengganti nama lama, tetapi juga sebagai simbol pembaruan yang membawa harapan besar akan masa depan yang lebih cerah bagi daerah ini. Resminya nama Purwakarta juga mengukuhkan posisi wilayah tersebut sebagai pusat pemerintahan yang baru. Langkah ini tidak hanya memberikan identitas yang kuat tetapi juga memacu pembangunan infrastruktur dan pengembangan administrasi. Di bawah kepemimpinan G. Desrier, wilayah ini mulai memperlihatkan kemajuan dalam berbagai aspek, seperti tata kelola pemerintahan yang lebih terstruktur dan integrasi dengan kebijakan kolonial Hindia Belanda. Meskipun demikian, penetapan nama ini juga memiliki makna yang lebih mendalam bagi masyarakat lokal. Bagi mereka, Purwakarta menjadi simbol kebangkitan dan kemajuan, mencerminkan aspirasi untuk menciptakan sebuah kota yang tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga sebagai pusat budaya dan ekonomi di wilayah Jawa Barat. Setelah nama Purwakarta secara resmi ditetapkan, pembangunan wilayah ini segera menjadi prioritas utama untuk merealisasikan visinya sebagai pusat pemerintahan yang baru. Infrastruktur dasar seperti jalan mulai dibangun untuk meningkatkan konektivitas dengan wilayah sekitarnya. Jalan-jalan tersebut tidak hanya menghubungkan desa-desa di sekitar Purwakarta, tetapi juga mengintegrasikan wilayah ini ke jalur perdagangan utama Jawa Barat. Pasar-pasar didirikan untuk memfasilitasi aktivitas perdagangan yang semakin berkembang, memungkinkan masyarakat lokal dan pedagang dari luar untuk berinteraksi secara langsung. Keberadaan pasar ini menjadi salah satu pusat kehidupan ekonomi yang penting, membawa kemakmuran bagi masyarakat setempat. Selain itu, berbagai fasilitas pemerintahan juga dibangun untuk mendukung fungsi administrasi. Pendopo pemerintahan, kantor-kantor kecil, dan tempat tinggal bagi pejabat lokal dirancang dengan gaya arsitektur khas yang mencerminkan pengaruh kolonial. Kehadiran fasilitas-fasilitas ini tidak hanya memberikan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal yang terlibat dalam pembangunan. Transformasi ini membuat Purwakarta tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi, sosial, dan budaya yang semakin berkembang. Langkah ini menjadi fondasi bagi pertumbuhan Purwakarta sebagai kota modern yang tetap menjaga warisan sejarahnya. Setelah berkembang menjadi pusat pemerintahan yang strategis, Purwakarta juga mulai memainkan peran penting sebagai pusat perdagangan baru di Jawa Barat. Lokasinya yang berada di jalur strategis membuatnya menjadi penghubung antara wilayah pedalaman dengan pesisir utara Jawa, termasuk kota-kota pelabuhan seperti Cirebon dan Batavia, sekarang Jakarta. Sebagai titik pertemuan pedagang dari berbagai daerah, Purwakarta menjadi tempat di mana komoditas dari pedalaman, seperti hasil pertanian dan kerajinan tangan, dapat dipasarkan ke wilayah pesisir. Sebaliknya, barang-barang dari luar Jawa, seperti tekstil dan rempah-rempah, dapat didistribusikan lebih jauh ke pedalaman melalui jaringan perdagangan yang semakin terorganisasi. Kemajuan perdagangan ini tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga menciptakan dinamika sosial yang lebih kompleks. Para pedagang yang singgah membawa budaya, bahasa, dan adat istiadat dari wilayah asal mereka, memperkaya keberagaman budaya di Purwakarta. Selain itu, perdagangan yang semakin ramai juga memicu pembangunan infrastruktur tambahan, seperti pasar permanen dan jalan yang lebih baik untuk memperlancar transportasi barang. Peran Purwakarta sebagai penghubung antara pedalaman dan pesisir menjadikannya pusat aktivitas ekonomi yang vital, yang tidak hanya mendukung kebutuhan lokal tetapi juga berkontribusi pada perekonomian regional Jawa Barat. Keberhasilan ini menjadi dasar bagi pertumbuhan kota ini di masa-masa berikutnya, sekaligus memperkuat posisinya sebagai pusat peradaban baru. Pada masa kolonial, Purwakarta menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur. Banyak bangunan peninggalan kolonial didirikan untuk mendukung fungsi administrasi dan perdagangan. Kantor-kantor pemerintahan yang megah dibangun dengan arsitektur khas Eropa, mencerminkan kekuasaan dan pengaruh Hindia Belanda di wilayah tersebut. Selain kantor pemerintahan, dibangun pula rumah-rumah dinas untuk para pejabat kolonial, yang umumnya dirancang dengan perpaduan gaya arsitektur Eropa dan elemen lokal untuk menyesuaikan dengan iklim tropis. Bangunan-bangunan ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat administrasi, tetapi juga menjadi simbol kehadiran kolonial yang terorganisir di Purwakarta. Selain bangunan pemerintahan,
Jalan raya dengan konstruksi yang kokoh juga dibangun untuk menghubungkan Purwakarta dengan wilayah lain di Jawa Barat. Jalan ini menjadi sarana penting dalam mendukung aktivitas perdagangan, mempermudah mobilitas barang dan orang dari pedalaman ke pesisir utara. Beberapa jalan yang dibangun pada masa kolonial masih dapat ditemukan hingga kini, menunjukkan keunggulan teknik konstruksi pada masa itu. Keberadaan infrastruktur ini tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam memperlancar aktivitas ekonomi dan pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari identitas sejarah Purwakarta. Bangunan-bangunan dan jalan-jalan peninggalan kolonial tersebut kini menjadi saksi bisu perjalanan panjang kota ini, memberikan gambaran tentang bagaimana masa lalu membentuk wajah Purwakarta yang kita kenal saat ini. Masyarakat Purwakarta memiliki sejarah panjang dalam perjuangan melawan kolonialisme, menjadi bagian dari upaya kolektif rakyat Jawa Barat untuk merebut kemerdekaan. Di era penjajahan, meskipun wilayah ini berada di bawah pengaruh kuat pemerintah kolonial Hindia Belanda, semangat perlawanan tetap berkobar di kalangan penduduk lokal. Berbagai pemberontakan kecil sering terjadi, dipimpin oleh tokoh-tokoh setempat yang tidak setuju dengan penindasan dan kebijakan kolonial yang memberatkan, seperti kerja paksa, rodi, dan pajak tinggi. Perlawanan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga mencakup tindakan-tindakan pasif, seperti sabotase terhadap proyek-proyek kolonial dan pengorganisasian komunitas untuk melindungi aset lokal dari eksploitasi. Selain pemberontakan lokal, masyarakat Purwakarta juga berperan dalam jaringan perlawanan yang lebih luas di Jawa Barat. Mereka bekerja sama dengan tokoh-tokoh nasionalis dan gerakan-gerakan bawah tanah yang beroperasi di daerah pedalaman. Peran ini semakin penting pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ketika semangat kebangsaan mulai tumbuh dan menyatukan berbagai elemen masyarakat dalam perjuangan melawan penjajah. Meskipun banyak yang harus membayar mahal melalui pengorbanan nyawa dan kehilangan harta benda, perjuangan ini menunjukkan keberanian dan tekad masyarakat Purwakarta dalam mempertahankan martabat dan kedaulatan mereka. Kisah perjuangan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas sejarah Purwakarta, memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus menjaga semangat perjuangan dan kebebasan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Purwakarta memasuki era baru yang penuh dengan perubahan dan tantangan. Wilayah ini mengalami transformasi signifikan, tidak lagi hanya menjadi pusat pemerintahan kolonial, tetapi berkembang menjadi salah satu pusat penting dalam pembangunan Jawa Barat. Pemerintah Indonesia yang baru merdeka memberikan perhatian besar pada pengembangan daerah-daerah strategis, seperti Purwakarta untuk mendukung stabilitas nasional. Infrastruktur yang sebelumnya dibangun pada masa kolonial dimanfaatkan dan ditingkatkan untuk mendukung kebutuhan baru masyarakat. Jalan-jalan utama diperbaiki, fasilitas umum seperti sekolah dan rumah sakit didirikan, serta pasar-pasar tradisional diperluas untuk mendorong aktivitas ekonomi yang lebih besar. Purwakarta juga memainkan peran kunci dalam distribusi sumber daya dan logistik, menghubungkan wilayah pedalaman dengan kota-kota besar di Jawa Barat seperti Bandung dan Jakarta. Dengan potensi geografisnya yang strategis, wilayah ini menjadi bagian dari rencana pembangunan yang lebih besar, termasuk program industrialisasi dan pengembangan agraria. Pemerintah daerah Purwakarta secara aktif mendorong kerjasama antara masyarakat lokal dan pemerintah pusat untuk menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas. Transformasi ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi tetapi juga memperkuat identitas Purwakarta sebagai daerah yang berkontribusi besar terhadap pembangunan Jawa Barat, menjadikannya wilayah yang dinamis dan berdaya saing tinggi di era pasca kemerdekaan. Pada era kemerdekaan, Kabupaten Purwakarta secara resmi dipisahkan dari Kabupaten Karawang, sebuah langkah penting yang memperkuat identitasnya sebagai daerah mandiri. Pemisahan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dan pemerintahan, mengingat luasnya wilayah serta beragamnya kebutuhan masyarakat di kedua daerah tersebut. Dengan menjadi kabupaten sendiri, Purwakarta mendapatkan kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya lokal dan mengatur pembangunan sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakatnya. Langkah ini tidak hanya memberikan keluasaan dalam hal tata kelola, tetapi juga mempertegas eksistensi Purwakarta sebagai wilayah dengan potensi besar di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagai kabupaten yang mandiri, Purwakarta mulai membangun struktur pemerintahan yang lebih kuat dan fokus pada pengembangan wilayahnya. Berbagai kebijakan dirancang untuk memanfaatkan keunggulan geografis dan kekayaan alamnya, seperti pengelolaan sumber daya air dari Waduk Jatiluhur yang menjadi salah satu ikon utama wilayah ini. Pemisahan dari Karawang juga memberikan kesempatan bagi Purwakarta untuk mengembangkan karakteristik uniknya, baik dalam hal tradisi budaya maupun prioritas pembangunan. Proses ini menjadi tonggak sejarah penting bagi Purwakarta,
menegaskan perannya sebagai salah satu kabupaten yang tidak hanya mandiri secara administratif, tetapi juga mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan Jawa Barat dan Indonesia. Purwakarta dikenal sebagai salah satu daerah di Jawa Barat yang kaya akan tradisi dan kebudayaan khas Sunda yang terus dilestarikan hingga hari ini. Keberagaman budaya ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari seni pertunjukan hingga ritual adat yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas daerah. Tarian tradisional seperti jaipong sering dipentaskan dalam acara-acara resmi maupun perayaan lokal, menjadi simbol keindahan seni dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, musik tradisional Sunda, seperti gamelan degung dan suling, turut menjadi elemen penting yang memperkuat karakter budaya Purwakarta, menciptakan harmoni antara suara alam dan seni manusia. Tidak hanya seni pertunjukan, Purwakarta juga masih melestarikan berbagai upacara adat yang kaya akan makna filosofis dan spiritual. Salah satu contohnya adalah upacara Serentaun, yang merupakan ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa untuk keberkahan di masa depan. Upacara ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan seringkali menjadi momen untuk mempererat hubungan sosial di antara mereka. Tradisi ini tidak hanya menjadi sarana pelestarian nilai-nilai budaya Sunda, tetapi juga menarik minat wisatawan yang ingin merasakan keunikan dan kekayaan budaya Purwakarta. Dengan melestarikan tradisi dan kebudayaan ini, Purwakarta menunjukkan bahwa modernisasi dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap warisan leluhur. Dalam dekade terakhir, Purwakarta mengalami pertumbuhan pesat sebagai salah satu pusat industri yang penting di Jawa Barat. Berkat lokasinya yang strategis, diapit oleh jalur transportasi utama seperti jalan tol dan rel kereta api, Purwakarta menarik minat banyak investor dan perusahaan besar untuk mendirikan pabrik serta fasilitas produksi di wilayah ini. Beragam sektor industri, mulai dari manufaktur, tekstil, hingga logistik, tumbuh pesat, menciptakan lapangan kerja yang signifikan bagi masyarakat lokal. Kawasan-kawasan industri modern mulai bermunculan, memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, sekaligus memperkuat posisi Purwakarta sebagai salah satu pusat ekonomi yang berkembang di Indonesia. Namun, pertumbuhan industri ini juga membawa tantangan bagi Purwakarta. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan antara perkembangan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pemerintah daerah bersama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut berupaya untuk menerapkan praktik industri yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan efisiensi energi. Selain itu, mereka juga berfokus pada pengembangan sumber daya manusia lokal melalui pelatihan dan pendidikan, memastikan bahwa masyarakat setempat mendapatkan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi ini. Transformasi Purwakarta menjadi pusat industri tidak hanya mengubah wajah kota ini secara fisik, tetapi juga menciptakan peluang baru untuk kemajuan masyarakatnya, menjadikannya daerah yang dinamis di tengah persaingan global. Purwakarta kini telah menjelma menjadi salah satu destinasi wisata sejarah yang menarik perhatian banyak pengunjung, baik dari dalam maupun luar daerah. Salah satu ikon wisata yang mencolok adalah Taman Air Mancur Sri Baduga, yang dikenal sebagai air mancur terbesar di Asia Tenggara. Taman ini tidak hanya menjadi tempat hiburan modern, tetapi juga syarat dengan nilai sejarah dan budaya lokal. Konsep taman ini menggambarkan perpaduan antara seni tradisional dan teknologi modern, menghadirkan pertunjukan air mancur yang diiringi musik khas Sunda dan efek cahaya spektakuler. Lokasi ini sering dijadikan tempat berkumpul oleh masyarakat setempat dan wisatawan untuk menikmati suasana malam yang indah sambil mengenang kejayaan masa lalu. Selain itu, Museum Bel Panyawangan menjadi destinasi yang wajib dikunjungi bagi para pecinta sejarah. Museum ini dirancang untuk menggambarkan perjalanan sejarah Purwakarta sejak masa prasejarah hingga era modern. Melalui koleksi artefak, diorama, dan teknologi interaktif, pengunjung dapat belajar tentang bagaimana Purwakarta berkembang menjadi kota yang dikenal saat ini. Museum ini juga menjadi pusat pendidikan budaya, memberikan wawasan mendalam tentang tradisi Sunda dan nilai-nilai lokal yang masih dipertahankan. Dengan adanya tempat-tempat seperti ini, Purwakarta tidak hanya menawarkan pengalaman wisata yang menarik, tetapi juga memperkuat identitasnya sebagai kota yang menghormati dan melestarikan warisan sejarahnya. Kombinasi antara elemen tradisional dan modern ini menjadikan Purwakarta destinasi yang kaya akan cerita dan inspirasi. Purwakarta terus menunjukkan perkembangan yang pesat dengan berbagai proyek modern yang mengubah wajah kota ini menjadi lebih dinamis dan maju. Proyek-proyek seperti pembangunan infrastruktur transportasi, taman kota, dan fasilitas publik lainnya dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menarik minat wisatawan dan investor. Kehadiran fasilitas-fasilitas